Pertama-tama transaksinya diawali dari nomor 1, itu pusat mendirikan cabang dengan mengirimkan uang dan peralatan kantor ke cabangnya. Berarti pusat mengirim uang dan peralatan ke cabang. Ada yang mau coba menjawab nomor 1? Kantor pusatnya Ya. Oh itu ya, kalian buat dua sisi kantor pusat dan cabang lebih gampang kalau dibuat kiri dan kanan begini. Kalau kapan hari di PowerPoint kita buatnya atas dan bawah. Coba kalau kiri dan kanan. Kantor pusatnya buat apa, Tania? kantor pusatnya ini apa investment ini branchnya dibilang di mana ya Bu? Gak bilang. Investment. Investment in branchnya nggak Brands. dikasih tahu ya di mana. Oh ya Investment in investment. brands, kenapa? Oh enggak kan kalau itu kan ada kayak daerah gitu ini nggak ada ya. Berarti langsung. Oh, nggak ada. Ini hanya satu cabang saja, jadi investment in brands. Kalau misalnya cabangnya lebih dari satu, dikasih nama kotanya gitu. Investment in Surabaya branch, investment in Semarang branch. Iya ya. Atau kalau cabangnya kalian kasih simbol dengan huruf ABC, ya investment in branch A, branch B, branch C gitu. Ini nggak ada, cuma satu aja, berarti investment in branch. Terus kemudian? Ada cash dan equipment di kredit. Ya, cash dan equipment-nya berada di sebelah kredit. Boleh equipment saja, boleh office equipment bebas ya. Cash-nya 30.000, office equipment-nya 100, dijumlah berarti Terus 130.000. gabung. Nah, harus bisa dua sisi ya. Jadi pusat buat jurnal sudah betul, cabang buat apa? Bang buat ini apa? Dapat cash sama office equipmentnya di debit. Betul. Pusat yang ngirim, jadi cash sama office equipment-nya berkurang di kredit. Cabang yang terima, jadi cash dan office equipment-nya diterima masuk di sebelah debit. Kreditnya adalah Home office. home office. Ingat-ingat hal itu ya. Kalau ada keterkaitan antara pusat sama cabang, transaksinya mengaitkan pusat dan cabang, pusat akan mencatat cabang dengan investment in branch, cabang akan mencatat pusat dengan home office. Investment in branch sama home office pada satu transaksi itu jumlahnya akan balance sama. Oke, betul. Tania plus. Itu inventory pada account payable. Dibaca dulu soalnya nomor 2 Oh, tuh. pusat membeli persediaan barang dagangan dari supplier sebesar 260 dan cabang membeli persediaan dari supplier luar seharga 50. Keduanya secara kredit. Ya. Jadi kalau yang pusat itu ketambahan inventory sama dia kan secara kredit jadi accounts payable. Betul. Terus kalau yang branch juga sama karena belinya dari luar juga. Jadi jurnalnya sama-sama inventory to account payable. Untuk pusat sebesar, 260 untuk cabang sebesar, besar 50. oke. Teman-teman kelas B, kebagian yang perpetual. Nah, nggak ada salahnya kalau saya tanya. Ini perpetual betul sekali. Ciri-ciri perpetual adalah ketika ada barang masuk, biasanya saat kita beli barang kita masuk, inventory akan bertambah di debit. Saat kita jualan barangnya keluar, inventory akan berkurang, dicatat di sebelah kredit. Jadi perpetual itu selalu rajin mencatat arus masuk keluar, inventorinya itu selalu direcord. Nah, ada baiknya kalian tahu yang saya beri warna orange berbeda itu berarti akan berbeda jika periodik ya. Apa kalau periodik? Periodik itu sifatnya sebaliknya perpetual. Jadi periodik itu anti menyebutkan inventory. Harus diganti dengan nama kejadiannya, nama transaksinya. Kalau di periodik nggak boleh nyebut inventory, inventory-nya diganti apa teman-teman? Pembelian. Pembelian. Kita pakai bahasa Inggris nanti ya, waktu kalian ALP juga. Berarti apa Sherlyn? Purchase. Purchase. Bagus sekali. Nah, itu teman-teman perhatikan. Nanti tetap pelajarin kalau kalian lagi kerja yang perpetual, berarti nanti lihat recording yang satunya untuk yang periodiknya ya. Nomor 3 itu ada hubungannya lagi sama persediaan. Berarti kalau disebut lagi tentang persediaan, jurnalnya perpetual akan berbeda dengan periodik. Perpetual ciri-cirinya selalu nyebut inventory, begitu ya. Nomor 3. Pusat mengirimkan persediaan ke cabang dengan biayanya 70.000. Pada harga transfer sebesar 112.000 ya. Ya.
Apa jurnalnya pusat mengirimkan ke cabang? Kalian boleh kerja pusat dulu, cabang dulu, bebas. Yang pusat investment in brands, Oke, kemudian kreditnya inventory. inventory yang dikirimkan. Nilainya? Nilainya yang 70.000. Nah, nilainya kalau pusat inventory yang dikirim, yang dilepas di kredit, itu harus senilai harga pokoknya yang 70.000. Tapi pusat itu mengambil keuntungan dari cabangnya sendiri. Sehingga pusat itu mengirimkannya nggak mau 70 tapi 112. Nah, di sini ada selisih profit yang diakui oleh pusat. Tapi profit ini nggak sah. Profit ini masih unrealized bahasa Inggrisnya. Karena hanya kirim-kiriman di satu internal perusahaan yang sama. Sebutannya masih ingat, Lex? Jadi kalau inventory dikirim biasa, jurnalnya sudah cukup ya. Investment in brands to inventory 70 dikirim 70. Nah ini masalahnya 70 dijual 112. Dikirim ke cabangnya sendiri itu diambil keuntungan. Sehingga ada profit yang masih belum sah yang disebut dengan unrealized profit, teman-teman. Ini pertemuan akhir kita minggu lalu membahas tentang ini. Nah, sisi satunya cabang. Membuat jurnal apa, Alex? Cabang itu nggak ada pengaruhnya ya. Entah dia terimanya 70.000 atau ada yang pas di markup jadi 112, jurnalnya tetap akan sama. Cabang akan membuat jurnal apa, Alex? Inventory terhadap home office. Cabang akan mengakui adanya inventory masuk di debit, kemudian home office-nya di kredit. Nah, tanpa dia tahu harga pokok berapa, profit berapa. Cabang itu tahu-taunya sudah harga yang mahal. Harga yang include markup profit itu tadi. Seperti ini ya. Nah, Lex, ini kamu mengerjakan dengan perpetual. Kalau periodik bedanya apa? Jika periodik inventory anti disebut, berarti diganti jadi shipment to branch, yang di cabang shipment from home begitu ya. Oke, bagus. Alex plus. Pusat menjual barang dagangan secara kredit ke pelanggan luar seharga $500.000, kosnya $254.000. Itu berarti nanti piutangnya Pakai bahasa Inggris piutang, bahasa Inggrisnya apa? account receivable Account receivable 500.000. 500.000. Sales penjualan itu Sales betul, atau sales revenue 100.000. ya. Terus COGS itu 254.000. Harga pokoknya betul. Kredit lagi. Nya inventory. Ya, bagus sekali. Jess, kalau ini periodik apa bedanya? Kalau periodik nggak ada COGS dan inventorinya. Ya, bagus sekali. Sudah terjawab ya teman-teman. Nah, kalimat berikutnya. Jumlah piutang yang telah dilunasi pelanggan. Apa jurnalnya? Cabang barang dagangan secara kredit ke pelanggan luar seharga 200.000, yang kosnya 128.000 termasuk persediaan yang dibeli dari supplier luar dengan kos sebesar 38.000. Apa jurnalnya? Ini untuk yang cabang berarti. Kan cabangnya yang melakukan penjualan. Berarti dia account receivable. Account receivable. To sales revenue. Ya, mirip seperti tadi ya, karena perpetual. COGS inventory. Yang account receivable to sales diisi sebesar? Diisi sebesar 200.000. 200.
Yang COGS inventory sebesar 158. 28. 128. Bukan 158. 158 itu nanti jumlah piutangnya yang dilunasi. Baca satu kalimat demi satu kalimat ya. Jangan lanjut dulu ke kalimat berikutnya. Kalimat yang terakhir. Jumlah piutang cabang yang dilunasi pelanggan 158. Sama, pelunasan piutang itu cash to account receivable 158.000. Nah, teman-teman, dikatakan di sini, kos yang 128.000 punyanya cabang, itu termasuk persediaan yang dibeli dari supplier luar 38.000. Kenapa kalau di cabang kok catatannya lebih rinci detail gitu ya? Kalian harus ingat-ingat. Karena cabang, stok inventorinya itu berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama, dia beli sendiri dari supplier. Sumber yang berikutnya, ketika dia dapat kiriman barang dari pusat. Nah ini sekedar dicatat dulu aja. Jurnalnya kan nggak pengaruh. Tapi ini harus diburam. Kenapa kok cabang harus selalu mengingat-ingat ketika dia jualan 128.000 yang berasal dari beli sendiri 38. Berarti yang kiriman dari pusat selisihnya ya 128 kurangi 38 yaitu 90.000. Kenapa cabang harus selalu nyatet? Karena cabang itu punya tanggung jawab. Harus lapor sama pusat nanti setiap akhir periode. Kiriman dari pusat berapa yang laku, berapa yang nggak laku itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Memang nggak di jurnal, tapi itu ada di buram, ada di catatan pasti ya. Oke. Cabang mengirimkan uang tunai sebesar $70.000 ke pusat. Ya, pusat akan membuat jurnal. Cash di debit sebesar 70.000, investment in brand sebesar 70.000 di kredit. Jadi ketika pusat yang kirim uang investment to cash, kalau pusat yang terima kiriman uang tinggal dibalik jadi cash to investment. Kalau cabang Mei, Home office-nya $70.000, cash-nya home office di debit $70.000, cash-nya di kredit. Office. Oh iya. Home office sama Cash-nya di kredit sebesar $70.000. Ya, kalau cabang terima kiriman cash to home office, kalau cabang yang ngirim berarti home office to cash. Bagus sekali. Nah, kok nggak bingung perpetual periodik lagi ya kita? Ya kan nggak ada hubungannya sama persediaan barang dagangan. Ini kan ngomonginnya cash yang dikirim-kirim gitu ya. Oke, Mei plus. Pusat membayar expense sebesar 133.000 dan cabang membayar beban sebesar 34.000. Jadi buat yang pusat itu expense, tapi ini nggak dikasih tahu expense apa. Jadi expense 133, kreditnya cash. Kalau kalian bingung ya teman-teman, expense-nya mau dikasih nama apa? Kan enggak jelas. Kalau gaji, salary expense. Kalau tentang listrik, air, telepon, utilities expense. Gitu ya bahasa-bahasanya. Kalau kalian bingung, expense saja boleh. Atau lebih bagus lagi beban operasional ya. Operating expense. Kemudian yang cabang? Yang cabang sama, cuman beda angkanya 77. 34. Berarti cabang membuat jurnal operating expense to cash. 34. Oke. Nomor 7 lagi Jocelyn. Apa jurnalnya membayar hutang dagang? Nah, ini jurnal dasar banget waktu kalian semester 1 sudah bisa. Apa jurnal membayar utang dagang? Account payable pada cash. Betul sekali. Account payable to cash. Itu punyanya pusat 300. Punyanya pusat 390. Punyanya cabang? Yang cabang jurnalnya sama, angkanya 77. Oke, bagus. Jocelyn plus. Mengenai pengumuman dan pembayaran dividen, sebenarnya kalau dicatat lebih komplit lagi itu ada 3 tanggal.
Dividen itu ada tanggal pengumuman, pencatatan, dan pembayaran. Jadi dividen itu melalui 3 tanggal tersebut. Yang nggak ada jurnalnya itu pencatatan. Nah, sehingga pengumuman sama pembayaran itu punya jurnal. Nomor 8 itu hanya ketahuan tentang datanya pusat. Jadi cabangnya nggak usah buat jurnal. Kenapa ini boleh cash dividend? Karena dividen yang dibagi uang tunai bentuknya. Dulu kalian belajar waktu di chapter 15 equity-nya Gieso itu. Dividen tuh nggak mesti uang cash. Kalau kalian bagi dividen dalam bentuk saham namanya share dividend. Kalian bagi dividen dalam bentuk non cash aset misalnya yang kalian bagi adalah properti. Jadi ada disebut properti dividen di sana. Yang kalian bagi adalah investasi, building, mobil mungkin yang dijadikan dividen. Nah, itu namanya properti dividen. Ada banyak tipe dividen. Sebenarnya cash dividend itu adalah equity, teman-teman. Nah, ini diambilkan dari laba ditahannya perusahaan. Laba ditahan itu modalnya diambil untuk pemegang saham jadi dividen, makanya berkurang di debit. Terus kita ngutang dulu dividennya waktu diumumkan. Pencatatan selalu nggak ada jurnal karena nyatet itu hanya nyatet nama-nama orang. Ketika membayar, dividen payable ini menjadi uang cash. Sesuai yang tadi diumumkan. Ya, itu aja sih intermezzo biar ingat mata kuliah yang lalu ya. Oke. Nomor 9, pada akhir tahun beban depresiasi pusat itu sebesar 30.000 dan cabangnya itu sebesar 6.000. Terus untuk jurnal pusatnya itu dia depreciation expense pada accumulated depreciation. Oke. Besar 30.000. Ya, kalau yang cabang? Yang cabangnya itu sama, beda nominalnya 6.000. Tuh, jurnalnya penyusutan nggak pernah berubah ya. Depreciation expense untuk accumulated depreciation. Oke. Teman-teman, saya tunjukkan untuk kepentingan kalian belajar. Ini tabnya saya kasih nama periodik. Kemudian ini yang tab barusan kita jawab bareng, kita kasih nama perpetual ya. Perhatikan baik-baik. Untuk nomor 10, ketika diketahui adanya saldo akhir persediaan di cabang, ingat cabang tadi punya 2 sumber. Cabang itu persediaannya berasal dari supplier yang dia beli sendiri 12.000. Persediaan akhir, yang dari supplier berarti belum laku sampai akhir periode 12.000. Kemudian kos persediaan yang berasal dari pusat, kos persediaan yang berasal dari pusat itu 22.000. Nah, dari sini kita dapat informasi, berarti di cabang itu ada 2 sumber persediaan. Yang dia beli sendiri dari supplier luar yang belum laku 12, yang dia terima kiriman dari pusat yang belum laku itu 22. Nah, intinya kita dapat informasi ending inventory di cabang. Jadi saldo akhir persediaannya di cabang itu 34.000 gitu ya. Nah, informasi ini kalau teman-teman pakai metode perpetual itu punya benefit karena setiap masuk inventory sudah dicatat, setiap keluar inventory sudah dicatat. Akhirnya pada akhir periode dia tidak perlu membuat jurnal apapun tentang keterangan itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Kalian kalau nggak percaya, coba aja hitung inventory-nya sendiri, debit kurangi kredit gitu, pasti akan menghasilkan angka 34. Karena kalian sudah rajin nyatet inventory debit, inventory kredit begitu. Nah, ini datanya kebetulan hanya ada cabang, pusatnya nggak ada. Jadi pusatnya juga nggak bisa buat jurnal apa-apa karena nggak ada ceritanya tentang pusat. Andai kata ada pun, sekali lagi ya, karena perpetual maka dia tidak buat jurnal. Saya tunjukkan teman-teman bagaimana kalau yang metode periodik. Seperti di PowerPoint kita yang lalu. Ini loh kalau periodik. Periodik itu tidak pernah menyebutkan inventory pada transaksi sebelum-sebelumnya. Akibatnya, pada akhir periode harus memention
berapa jumlah inventorinya. Kalau nggak gitu di pembukuannya perusahaan nggak ada saldo inventory sama sekali. Nah, ini jurnal terlengkapnya. Hanya saja di sini kita tidak ada freight in, ongkos kirim pembelian, purchase return, diskon pembelian, purchase discount, diskon pembelian, purchase return, retur pembelian. Hanya saja di sini nggak ada ya teman-teman. Makanya di sini menjadi lebih gampang. Hanya ada inventory, COGS, inventory beginning, purchase, sama kiriman dari pusat, shipment from home. Nanti teman-teman simak recording saya ya untuk menemukan ini. Intinya adalah purchase yang di debit, di kredit. Dinolkan. Shipment yang di debit, di kredit. Untuk mention inventory akhirnya tadi dari soal, COGS-nya dari selisih semuanya. Nah itu periodik. Kalau perpetual nggak usah repot-repot seperti itu. Kenapa? Karena inventory sudah ada, COGS juga sudah ada. Ada yang punya pertanyaan sebelum saya lanjut? Nah, berikutnya saya lanjut ya. Yang harus ditutup adalah akun revenue pendapatan dan expense beban. Kalian lihat cabang saja karena yang melakukan penutupan cabang di sini. Akun pendapatannya sales revenue credit. Ketika di closing, sales revenue dinolkan di debit. Terus apa saja akun bebannya? Ayo, tadi siapa yang merasa kebagian menjawab ada expense-nya itu? Itu harus di closing juga ya. Ada operating expense tadi, Jocelyn, debit. Berarti kalau dinolkan jadi di kredit. Kemudian ada Puspa tadi, depreciation expense, debit. Dinolkan di kredit ya. Satu hal lagi ya teman-teman. COGS itu juga adalah expense sebenarnya. Expense atau beban pokok penjualannya perusahaan dagang. Nah, kalian cari selisihnya. Kurang di debit atau di kredit. Kalau kurang di kredit, berarti debit kurangi semua yang di kredit. Kalau teman-teman menemukan selisihnya di kredit, kasih nama home office. Ya di debit juga kasih nama home office sih. Tapi kalau kalian ketemu di cabang, selisih home office-nya di kredit, itu mencerminkan cabangnya mengalami keuntungan. Kalau kalian mencatat home office-nya di debit, itu berarti mencerminkan cabang itu mengalami kerugian. Cabang ini akan lapor ke pusat, oh cabangnya untung, maka investasi bertambah, terus ada keuntungan cabang, branch income, senilai 32 itu tadi. Andai kata home office-nya di debit, cabangnya rugi, pusatnya akan mendapat laporan, terus buat jurnal, branch loss to investment in branch ya, kalau cabangnya rugi ya. Nah, teman-teman, saya tunjukkan yang periodik ya. Lihat nih, periodik dan perpetual akan membuat jurnal yang sama persis sih loh. Jadi periodik sama perpetual itu bedanya hanya di yang warna orange di atasnya ini. Bedanya apa? Kalau perpetual nggak ada jurnal untuk akhir periode karena inventory COGS sudah rajin disebut. Tapi kalau periodik harus nyebut inventory sama COGS hanya satu kali, yaitu setiap akhir periode. Sebenarnya cabang ini kan sudah closing ya, revenue-nya dinolkan, expense-nya dinolkan, dia berarti sudah closing. Nah, kenapa pusat kok revenue sama expense-nya kok nggak di closing? Pertanyaan yang bagus ya. Kita lagi belajar akuntansi kantor pusat dan cabang. Makanya yang membuat beda dulu kita nggak punya cabang, kita diajarin closing-nya cabang lapor ke pusat. Sebenarnya kalau kalian tanya, apakah pusat melakukan closing? Iya. Setelah semua cabang lapor ke dia. Jadi kalau yang cabang investment in Surabaya branch untung, nanti investment in Semarang branch rugi, ada yang investment in Jakarta branch apalagi untung atau rugi. Itu dikumpulin semua. Terus seperti yang kalian pelajari di semester 1, ya setiap perusahaan harus melakukan closing pada akhir periode. Jadi revenue-nya pusat, expense-nya pusat, COGS-nya pusat,
Dan semua branch income ini kan berarti keuntungan, loss, kerugian itu semua harus di closing. Nah, tapi nggak bakal ditanyain. Kenapa? Karena kita lagi belajar akuntansi kantor pusat dan cabang. Cabangnya yang nutup, lapor untung ruginya ke pusat. Terus pusat kok nggak diajarin? Sudah di semester 1. Masih ingat tadi waktu kita jawab bareng Alex? Unrealized profit itu harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode ya. Apa itu unrealized profit? Profit yang masih tidak sah di akuntansi karena pusat hanya jualan ke cabangnya sendiri, bukan ke orang luar. Nah, unrealized profit ini akan menjadi realized jika benar-benar sudah terjual ke external customer. Berarti pusat itu harus dapat laporan dari cabang. Yang dikirim 112 itu laku berapa sih? Yang laku itu realized, yang nggak laku itu namanya sisa unrealized profit yang terkandung di dalam persediaan tersebut. Jadi, teman-teman dapatkan tuh data itu. Ada yang suka cari data yang nggak laku, ya berarti cari saldo akhir persediaan di cabang yang masih belum laku, yang kirimannya pusat, bukan yang beli sendiri dari supplier. Kalian ingat nggak tadi? Kos persediaan di cabang total 34.000, yang dari supplier 12, yang kiriman dari pusat 22 ya. Berarti saldo akhir kiriman dari pusat yang belum laku 22. Kita mau tahu bagi pusat 70 dijual jadi 112. Jadi kalau 22 itu harga aslinya pokoknya berapa sih? Kalikan silang. Nanti kalian akan menemukan pokoknya adalah 13.750. Terus kemudian selisih profitnya berarti 22.000 dikurangi 13.750. Hasilnya adalah 8.250. Profit yang terkandung di persediaan akhir ini berarti adalah profit yang masih belum laku. Jadi kalau pertamanya profitnya total 42, loh, sisa yang belum laku 8250. Berarti yang sudah laku terjual 33750. 33750 itu berubah nama dari unrealized profit, berubah nama menjadi profit beneran, yaitu branch income. Ada cara satunya lagi ya teman-teman. Kalau kalian mau langsung to the point mencari realized profit-nya, cari persediaan kiriman dari pusat yang laku. Kiriman dari pusat yang laku terjual ke orang luar itu 90.000. 70 di markup jadi 112, berarti kalau 90 aslinya berapa? Oh, aslinya 56250. Berarti selisih 90 sama 56250, profit yang terkandung di dalamnya itu 33750. 33750 ini laku terjual keluar, berarti itu adalah langsung realized profit-nya. Teman-teman suka cara yang mana? Silakan dipilih sesuai dengan informasi yang diketahui.